Yo, what's up, yo? Kembali lagi bersama UMK Surabaya. Salam Bamble dari Bamble Indonesia. Halo. Ya, kembali lagi kita bersama Kevin WL di sini. Saya Yudi Cipardian. Untuk segala suasana. Sarungnya sarung atlet. Apa itu, Mas? Enggak, tadi saya pagi dengar di TV iklan itu sudah mulai muncul. Oh iya, Pak. Biasanya kalau iklan itu sama iklan sirup muncul itu tandanya sudah mau dekat Ramadan. Dekat Ramadan, betul. Ya, kita juga mengucapkan guru ya. Ya. Jadi kapan ya? Tanggal 20 berapa ya kita Ramadan ya? Kok kita? Oh, mereka teman-teman yang muslim ya sudah mau dekat Ramadan. Ya, mempersiapkan Ramadan 25 betul. Moga-moga pandemi ini bisa teratasi dan teman-teman yang muslim bisa Ramadan dengan normal. Nanti sholat idnya ya di online. Nah, normal. Oh, normal ya. Ya. Semoga sudah normal. Amin. Memang agak bingung sama Mbak ini. Agak mendadak gitu, dia susah. Iya. Fokus. Nah, sekarang berita baik. Endorse dulu. Oh, endorse dulu. Iya, endorse. Kita dapat endorse ini. Jenang Ayu Niten produksi Klaten. Wedi Klaten. Ini ada gambarnya ibu-ibu. Nah, kayaknya ibu ini yang namanya Ayu ya. Oh iya. Masa mudanya namanya Ayu. Kak kabeh Ayu ta? Dari Klaten ini ya. Terima kasih. Ya. Untuk yang mau endorse, terutama untuk yang produk-produk home industry ya. Gratis loh, tidak bayar apa-apa. Oh iya, gratis lah. Hanya produknya ditaruh sini. Iya, betul. Jadi gratis, endorse-nya tidak bayar apa-apa, tapi ya produknya tinggal di sini. Iya. Untuk tester semua kru, betul. Jumlahnya 52. Nah. Produknya taruh sini aja, satu aja enggak apa-apa. Iya. Satu dus. Nah, kita seperti biasa kita akan bacakan berita-berita baik dulu. Berita baiknya cuma satu ini. Ya. Kemarin Jokowi sudah mulai resmi membuka pelatihan untuk relawan COVID-19 untuk semua warga usia minimal 18 tahun. Pelatihannya semuanya boleh ikut ya? Boleh ikut yang mau daftar jadi relawan. Pelatihannya online, dilatih segala hal sampai ya soal COVID-nya itu sendiri, sampai motivasi diri gitu. Jadi dan ternyata banyak yang mendaftar. Banyak ya? Berarti hampir semua orang ingin membantu lah. Ya. Antara memang niat baik dan juga gabut gitu ya. Di rumah mungkin bantu. Iya. Tapi itu semuanya harus diapresiasi. Gratis ya, Mas ya? Gratis, daftarnya gratis online. Terus kalau sudah siap lulus, dia bisa ditempatkan di tempat-tempat yang disiapkan oleh pemerintah. Meskipun ya agak telat sih pemerintah ya. Iya, betul. Ini sudah April masih buka relawan, sementara yang banyak lembaga-lembaga itu sudah gerak duluan. Ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang berat ya. Berat badan. Bukan. Karena topiknya. Topiknya soal apa lagi? Jadi dia ini gambarannya dosen filsafat. Nah, itu menggambarkan keberatannya itu. Tapi nanti akan kita usahakan dengan cara kita. Betul. Supaya yang berat itu jadi Bamble. Jadi renyah. Mudah-mudahan kita yang berhasil atau kita yang gagal. Akan kita lihat bagaimana kita bisa mengolah. Oke. Langsung saja kita panggilkan Mas Kristo. Selamat datang di UMK Surabaya. Sehat dan syukur sehat. Ya akhir-akhir ini nggak boleh keluar, jadi ya. Tapi sekarang boleh keluar. Iya, harus keluar. Jadi ada keperluan di kampus kayaknya. Iya, tetap kegiatan kampus nggak berhenti soalnya. Tetap ngajar berarti.
Ngajar terus karena ternyata harus pengajaran online. Jadi ya begitulah. Kalau perkenalan singkat dulu ya aja. perkenalan singkat monggo. Saya Kristo, dosen Fakultas Filsafat Widya Mandala. Ya, sahabat ya. Itu saja perkenalan. Umat paroki mana? Umat paroki SMTB. Weh. Asli Surabaya, Mas. Asli Surabaya. Surabaya. Dan saya dengar-dengar, saya baca di media online katanya karena pandemi ini ada rencana besar yang ditunda. Apa itu? Rencana pribadi. Rencana pribadi. Yang katanya mau nikah itu. Oh, masuk berita online ya? Iya, masuk. Masuk di beritaheboh.com. CNN. Saya pikir Tribun News. Iya. Memang rencana lama tapi ternyata ada fenomena ini, jadi ya semoga segera selesai. Kita doakan pandeminya cepat supaya Mas Vito bisa segera menikah. Yeay. Mohon doanya. Ya. Doakan. Oke. Mas Kristo itu dari dulu S1-nya filsafat. Saya S1 Filsafat di Widya Mandala, Fakultas Filsafat. S2-nya S2 di Filsafat juga. S2 di GM, ambil S2 Filsafat. Juga. Kenapa kok harus filsafat? Kenapa suka filsafat? Kenapa suka filsafat? Suka filsafat ya. Karena terjebak atau memang niat sejak SMP, SMA atau... Oh, enggak. Dulu SMA belum kenal filsafat, lalu memang S1 harus filsafat karena waktu itu masih menempuh pendidikan calon imam gitu, ya. Surabaya. Jadi tahu nih. Jadi banyak yang tahu lagi. Iya, saya pikir sudah banyak yang lupa supaya gitu ya. Terus. Dulu S1 karena harus filsafat, lalu di tengah jalan saya memutuskan untuk ya sudahlah gitu, tidak melanjutkan pendidikan calon imam tapi kuliahnya tetap di filsafat. S2 sebenarnya yang terbuka itu S2 sebenarnya. Waktu itu karena belum lulus S1 sudah ngajar. Pilihannya mau ambil magister pendidikan atau terus filsafat gitu. Ini mau pertimbangan apa ini? Pertimbangan serius apa guyonan? Pertimbangan filsafat. Pertimbangan seriusnya karena sudah terlanjur suka dan cinta dengan filsafat. Cinta ya. Lalu yang pertimbangan ekonomisnya kalau mengambil S2 pendidikan paling banter kepala sekolah. Oh iya. Iya. Jadi ya kepala sekolah di satu yayasan, apalagi punya kesukaan. Ya itu pertimbangan yang manusiawi ya. Itu pertimbangan manusiawi ya. Itu kalau dihitung-hitung ya. Ya, enggak pernah bakal jadi kepala yayasan kan ya. Iya. Enggak sih ya. Terus apa? Filsuf yang disukai siapa? Favoritnya? Saya kalau filsuf yang disukai tidak ada satu filsuf tapi lebih pada era ya. Saya lebih kepada filsuf saya ini lebih pada filsafat politik. Jadi filsuf-filsuf yang bergerak di politik. Sebutkan satu nama aja. Saya satu nama filsuf politik saya yang tesis saya Reinhard Voss. Jadi saya itu loh baik Wong Kertajaya. Wong Kertajaya. Saya dulu kuliah semester 1 baca Nietzsche. Oh iya. Wis kapok aku. Kenapa? Ya wis pusing. Aku juga punya. Siapa? Kayak buku pelajaran pokoknya semua Aristoteles. Oh iya. Iya toh. Semuanya isinya Aristoteles, apapun Aristoteles. Sosiologi pasti. Iya. Biasanya ngono. Iya. Nah, kita hari ini bakalnya apa, Mas? Ya, seputar aktivitas ngajar sama nanti mungkin pandangannya yang pakai sudut pandang filsafat. Boleh. Mas Kristo ini di WM ngajarnya apa? Saya filsafat karena ada pengkhususan, saya lebih kepada filsafat politik, lalu yang kedua etika politik dan Pancasila. Itu
itu secara spesialisasi. Jadi maka sudut pandangnya nanti akan ya seputar. Kalau mau dikaitkan sama pandemi ini, kira-kira pakai sudut pandang yang mana ini cocok? Yang cocok dikaitkan dengan filsafat. Kalau sebagai dosen filsafat yang etika politik, etika sosial, itu ya. Lebih kepada kita bisa menganalisisnya. Saya sih analisisnya dari etika sosial berkaitan dengan bagaimana hidup bersama yang baik bagi semua. Kalau ada etika pribadi, etika sosial. Kalau pribadi ya saya hidup baik sebagai orang pribadi, sebagai seorang individu. Tapi kalau etika sosial lebih menarik pada setelah jadi pribadi yang baik, kata Aristoteles, tidak cukup kamu kepenuhan sebagai manusia adalah ketika kamu terlibat dalam hidup bersama. Bersama yang baik itu nanti bagaimana? Ojo dhewean urip nang guwa. Itu tidak kepenuhan. Tidak kepenuhan. Itu apa? Itu kekurangan. Baik secara etika individu ya, tapi secara etika sosial itu menuntut bahwa bagaimana saya seorang individu yang kemudian bisa berpartisipasi apa untuk hidup bersama, untuk kebaikan bersama, untuk kontribusi dalam hidup bersama. Karena kita homo sapien. Apa itu homo sapien? Apa itu? Tunggu. Ini makanya Bumble yang berusaha untuk terlihat pintar ya. Yang disebut homo sapien yang sebenarnya ilmu biologi ya. Homo sapien itu manusia, makhluk yang rasional. Nah, kalau dari sudut pandang yang etika sosial tadi itu etika sosial itu lalu dipakai sebagai sudut pandang terhadap fenomena pandemi ini, kira-kira apa hal baik yang kelihatan dari pandemi selama hampir 1 bulan ini? Apa hal baik yang Mas Kristo lihat dari sudut pandang etika sosial? Etika sosial pertama kan berpijak pada bagaimana mengupayakan yang baik terlebih bagi hidup bersama. Mengapa hidup bersama perlu diupayakan dengan baik? Karena pertama kan mendasarkan bahwa perlu memperjuangkan martabat manusia. Martabat manusia. Martabat manusia. Tahu yang biasanya digoreng gitu. Itu plesetan yang sudah bisa ditebak. Saya sudah tahu. Bahkan sebelum Mas Kristo nyebut, saya plesetannya pasti martabat. Iya. Jadi manusia dengan segala kedudukannya, dengan segala derajatnya, akhirnya keunikan manusia itu perlu dijaga, perlu diperjuangkan. Itu perjuangannya pertama pijaknya dari situ, maka kemudian itu dibawa untuk hidup bersama, hidup sosial bagaimana gitu. Nah ini kan kita lagi akhir-akhir ini pandemi ini berkaitan dengan sebenarnya permasalahan sosial juga. Iya, karena kita nggak bisa berhidup sosial dan ekonomi ya. Bagaimana ini? Karena kita nggak bisa hidup sosial. Saya itu menguji setiap argumen yang keluar soalnya. Kalau dosen filsafat tuh ngomong harus hati-hati. Statement itu pasti dikejar terus ya sampai. Kembali lagi tadi itu berarti ada pandemi ini ada masalah gitu ya. Ada permasalahan sosial. Maka tentu kan ini menjadi kalau ada kebaikan sosial maka ada namanya juga keburukan sosial atau kejahatan. Biasanya kita sebut dalam filsafat itu malum. Malum itu bukan sekedar kejahatan kriminal tapi hal yang tidak pada atau kekurangannya kebaikan, tidak adanya kebaikan di sana. Contohnya kayak apa? Contohnya misalnya pencurian, terus ketidakadilan, terus diskriminasi itu malum. Tidak hanya sekedar kejahatan yang dalam hukum begitu, tapi adanya kekurangan dari kebaikan. Kan ada orang sakit, ini orang meninggal itu ada yang kurang baik dalam hidup bersama. Ada istilah kalau waktu pilpres itu minus malum. Minus malum itu memilih yang sedikit lebih baik dari yang lebih buruk, yang tidak yang tidak baik. Iya, yang buruk. Terbaik dari yang terburuk.
terbaik dari yang terburuk. Supaya terbaik dari yang terburuk. Jadi yang malumnya paling minus. Ya. Tuh, jadi apa tadi harapan, apa hal yang baik yang muncul dari begini, yang perlu terus disuarakan berkaitan dengan etika sosial adalah kan kita perjuangkan martabat manusia ya. Betul. Untuk hidup bersama. Maka etika sosial itu mengajak bahwa ada satu bahasan dalam etika sosial itu, manusia itu untuk bisa berkembang, seorang individu itu berkembang ketika tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Tidak hanya memikirkan diri sendiri. Dengan bahasa lain, dia adalah mestinya terbuka terhadap tantangan yang ada di luar dirinya, terbuka terhadap apa yang menjadi kebutuhan sosialnya. Karena berkembang itu, orang mengalami perkembangan secara individu itu juga ketika dia berani ditantang, berani bertanya pada lingkungan sosialnya apa yang sosial butuhkan dari saya gitu. Itu berarti butuh kepekaan sosial gitu ya. Oh pasti, syaratnya adalah selalu memikirkan bagaimana apa yang bisa saya sumbangkan untuk situasi betul yang buruk ini. Apa juga bertanya apa yang masyarakat butuhkan, itu aja kadang orang nggak ngerti itu aku butuhnya apa itu. Karena kita mikirkan diri sendiri juga nggak bisa biasanya terjebak di situ. Untuk kebaikan untuk dirinya sendiri aja kadang dia bingung. Apalagi terus dengan alasan saya aja belum baik kok, masa harus bertanya ke orang lain. Itu biasanya ya tidak ada yang salah. Maksudnya itu juga betul bahwa orang perlu memikirkan, tapi perkembangannya sekali lagi dikatakan berkembang secara kepenuhannya adalah ketika dia terlibat dalam hidup bersama. Sampai ada yang ekstrim itu ya, sampai memikirkan diri sendiri, sampai yang ke supermarket pakai baju APD itu nonton enggak videonya? Belum tahu saya. Belum tahu. Suami istri ke supermarket pakai baju APD terus ya dia bertengkar gitu sama security-nya. Ini malah menakutkan orang saat supermarket. Iya, betul. Akhirnya dia diusir. Tidak tahu sekarang di mana dia berada. Jadi dalam situasi yang seperti ini, pakai sudut pandang etika sosial, itu bisa menjadi memajukan martabat manusia itu adalah mengembangkan kepekaan dan solidaritas. Sebenarnya permasalahan sosial itu kan tidak hanya dialami sekarang ini saja, sebelumnya. Terlebih yang berkaitan dengan kalau kita melihat orang-orang yang sangat terdampak dalam kasus pandemi corona ini. Misalnya orang-orang yang secara ekonomi itu harus mengupayakan sendiri ekonomi yang artinya modalnya paling kecil lah, paling mudah tergerus ketika situasi goyang sedikit itu. Kerja informal, para orang-orang pentol, ojek online itu. Nah, sebenarnya itu kan sudah terjadi. Sudah mereka dari ekonomi yang lemah ini itu dalam keadaan tidak ada pandemi aja mereka harus setengah mati. Kalau tidak keluar rumah ya tidak ada makanan, apalagi begini. Tapi ini kemudian memang oke lah, ini menjadi titik bahwa kita mengembangkan kembali kemudian apa yang menjadi perasaan solidaritas yang terus bertanya, kemudian tidak hanya sekedar bertanya saya juga korban gitu, terus saya harus apa, tapi juga bertanya bahwa siapa yang paling terdampak dari situasi yang seperti ini. Kemudian bertanya juga saya terus bisa melakukan apa? Saya bisa apa untuk mereka? Karena sekali lagi perkembangan diri kepenuhannya adalah ketika orang mau bertanya, mau terlibat, mau ditantang terhadap permasalahan yang ada di luar ini. Dan ini mungkin jadi jadi tempat untuk kita berlatih juga soal kepekaan itu mungkin. Mestinya tidak harus ada kasus begini. Mestinya tidak. Iya. Kenapa orang harus situasi sulit dulu baru orang berlatih peka sih? Kenapa harus nunggu bencana untuk nyumbang? Itu lagunya Slang itu ada. Oh iya. Kenapa harus nunggu bencana? Giliran begini semua. Saya takutnya semoga dugaan saya ini salah. Takutnya nanti ketika situasi orang kan mudah cepat lupa ya gitu. Oh iya. Nanti cepat lupa dari ingatan manusia itu memang pendek ya gitu. Iya.
Jadi setelah situasi ini ya sudah, kita jalan dengan ekonomi kita masing-masing. Ada yang bilang orang Indonesia itu cepat lupa dan cepat iba. Jadi kalau ada sesuatu itu yang sifatnya soal kemanusiaan gitu, pasti orang Indonesia itu cepat sekali untuk menolong, membantu. Tapi ya cepat lupa. Kalau cepat lupa, iya. Cepat iba mungkin karena cepat mudah perasaan karena media mungkin. Kita negara kekeluargaan. Iya. Jadi filsafat lewat salah satu cabangnya etika sosial itu menerangi situasi sekarang ini, membantu kita bisa, karena etika kan bertanya kita bisa apa atau kita harus berbuat apa, berbuat baik yang seperti apa. Lah ketika ditanya yang seperti apa baik secara konkret itu yang menjadi juga pertanyaan yang etika seorang filsuf pun agak kesusahan ya gitu. Karena selalu filsafat memberikan pendasaran yang prinsip yang umum gimana. Ya. Karena masing-masing nanti konteksnya sendiri-sendiri. Ada yang kamu tidak boleh keluar sama orang tuamu, ada yang boleh keluar, tapi ada yang ternyata untuk keluar pun juga susah karena harus menunggu kiriman. Nah itu yang intinya, dipikirkan apa yang bisa Anda lakukan. Memperjuangkan martabat manusia itu dengan berbuat baik. Itu prinsip umumnya. Prakteknya monggo terserah masing-masing. Betul, berbuat baik dengan apa yang bisa saya sumbangkan ke orang, kemampuan. Nah kalau saya nggak bisa keluar, nggak duwe kuota, nggak duwe apa-apa, lalu saya harus bisa apa? Lah ini ya, nggak mungkin kamu nggak punya kemampuan apa-apa. Kalau nggak duwe kemampuan apa-apa, nggak mungkin. Kamu bisa nulis nggak? Kalau nggak sekolah? Kalau nggak sekolah, kamu bisa nyanyi nggak? Ini diuber terus aku ya usul. Aku ya siap loh ini. Iya. Ini makanya ini yang dibutuhkan adalah kita nggak bisa kemudian menjudge gitu. Aku nggak iso langsung gitu. Ya memang kemudian ya memang benar atau tidak gitu. Bagi filsafat kemudian ada satu filsuf yang menyebutkan atau memikirkan bahwa memang keadaan ada banyak hal yang dalam hidup ini tidak terpahami. Kata filsuf ini Albert Camus itu bilang hidup ini absurd itu tidak bisa dipahami dengan akal sehat atau tidak bisa kita tahu kenapa kok gini, kenapa kok tiba-tiba harus seperti ini. Saya orang baik-baik kok tiba-tiba kesliding gitu atau ada bapak-bapak tukang beca yang harus menghidupi anak-anak terus ketibanan pohon meninggal terus orang enak dengan enaknya ngomong ya mungkin ini sudah jalan hidupnya itu kan, tapi kan jalan hidup macam apa kok kan kita cepat muda. Nah, itu banyak hal yang susah terjelaskan gitu. Ya pasti akan ada jawaban dari agama, dari ekonomi, paling mudah kan jawaban agama ya gitu. Tapi filsafat saya sih ya oke lah, agama bisa memberi jawaban, tapi filsafat itu banyak hal yang tidak bisa dipahami secara akal sehat, akal nalar begitu karena absurd. Tapi pesannya adalah jangan menambah keabsurdan. Jadi si Albert Camus itu sudah mengeluarkan itu ya. Ya, dia hidup itu ada novelnya yang Sampar itu kan hidup juga di tengah situasi sakit Sampar itu. Banyak wabah Sampar itu. Kemudian dia sampaikan bahwa ya susah dimengerti, tidak bisa dimengerti bagaimana. Tapi yang jelas kita sekarang hidup saat ini di sini itu mengalami ini. Dan jangan menambah. Tapi pilihannya itu pilihan masing-masing orang itu ditegaskan jangan menambah keabsurdan. Menambah keabsurdan itu artinya jangan menambah pilihanmu itu ternyata menambahi tidak bisa dimengerti orang gitu loh. Nah, misalnya, contohnya menambah keabsurdan itu saya punya analoginya. Ya, Bang. Analoginya itu kayak misalnya kita lagi di terowongan gitu. Ya. Lorong yang gelap gitu. Kita semua wis bergerombol di situ.
jalan sama-sama. Namanya terowongan tuh pasti ada ujungnya kan. Iya. Betul. Pasti ada cahaya. Nah selama kita jalan itu kan gelap, sama-sama tidak jelas, absurd. Ya wis, jalan aja, nggak usah nambah keabsurdan dengan apa? Teriak-teriak atau misui teriak-teriak di terowongan atau malah mukuli ini dengan mukuli terowongan dindingnya, terus tadi roboh malah kabel. rontok kabel malah mati bareng gitu. Iya. Iya malah pipis sembarangan. Iya ternyata Oh, yang di pipis pipis nggak apa-apa sih, yang di pipis temennya tapi ya artinya pilihan itu kan diberikan, artinya tetap pilihannya tolong membuat pilihan-pilihan yang tidak menambah tidak merugikan juga ya. tidak menambah kerugian, tidak menambah tambah kok aneh-aneh sih tambah Iya. rubuh ini guanya Jadi gitu. selama di gua itu jalan bareng aja dengan penuh pengharapan. Artinya tetap selalu ada, itu kan selalu orang diajak untuk terus berjalan bahwa ya sudah kita jalani saja, kita sama-sama tidak paham saat ini, mungkin ke depan kita akan tahu setelahnya, tapi yang saat ini pilihannya kan adalah kita bisa milih kita mau kayak apa gitu. Buat apa? Ya, kalau Paus Franciscus itu analoginya mendayung sampan itu, kita ada di perahu yang sama, sampan. Ya wis, kamu masuk situ ikut tau mendayung aja. Terus nanti akan sampai, kira-kira kayak gitu ya. Iya, walaupun kita tidak tahu nanti tepinya ada tepian kapan atau di mana, tapi yang jelas kan ada usaha bahwa kita ada usaha untuk melakukan sesuatu. Tentu dengan pertimbangan etika selalu memberikan ruang pada pertimbangan rasional masing-masing orang. Tidak kemudian memberikan mendikte atau langsung menetapkan kamu harus ini jadi relawan semua, itu kan juga tidak mungkin. Iya. Relawan capek. Di Atau tidak ada yang jadi relawan terus langsung nak oma dewi aja gitu. Nah itu kan repot juga gitu. Makanya pilihan mana yang lebih baik, ya Anda dengan porsi Anda itu bisa membuat pilihan masing-masing dengan kapasitas jangkauan Anda. Ibarat Anda punya satu lilin, ya sudah nyalakan aja, daripada lilin itu Anda patahkan atau Anda buang, atau malah Anda punya lilin tapi hanya misui koncone. Malah sopo gak duwe kore. Malah nyumet koncone. Nyumet lilin malah nyumet koncone. Siapa tahu dengan saya nyumet lilin satu, orang lain juga ikut. Jadi tidak perlu memikirkan atau berusaha saya akan menjadi penyumbang nomor 1. Enggak lah, lakukan hal-hal yang kecil menurut etika, yang kecil yang tidak menambah keabsurdan tapi membuat hal kecil tapi buat sesuatu. Iya, yang kemudian siapa tahu berdampak. Kalau enggak, ya sudah, yang penting Iya. Anda sudah dengan porsi Anda. Artinya tetap berpijak pada porsi Anda gitu. Contohnya tidak menambah keabsurdan tuh ya itu ya, jangan sampai kejadian yang kayak di Ungaran itu, yang Ungaran yang mana? yang tenaga medis meninggal terus ditolak jenazahnya itu. Kan kasihan sekali. Betul. Terus Bunuh diri. ada yang bunuh diri, ada yang pasien mengelabui petugas medis. Jadi dia tidak ngaku gejala-gejalanya, malah tenaga medisnya yang akhirnya ketularan. Jadi ya itu di salah satu fungsi filsafat itu menerangi itu, memberi cahaya untuk memberitahu kita semua bahwa jangan menambah keabsurdan gitu ya. Tentu ada banyak pertimbangan ya, kalau agama kan punya pertimbangan. Tapi secara filsafat sih ya pikirkan apa yang baik gitu. Makanya tapi agama memang dibantu. Makanya agama itu membantu supaya membuat pilihan yang tepat. Tapi tentu kan tetap bahwa manusia juga perlu memikirkan pilihan-pilihan konkret dalam hidupnya. Itu pilihan-pilihan kadang itu banyak hal yang harus dipikirkan sendiri gitu. Nah, kemudian semudah menerjemahkan langsung ini langsung diterjemahkan ini dalam, padahal hidup konkret itu masing-masing punya keunikannya sendiri-sendiri. Tapi ini di pandemi ini agama juga digugat, Mas. Gimana itu? Digugat perannya. Oh iya. Apa ini? Sebenarnya ini juga pendekatan ini juga kemudian ya dikatakan, saya sih menyebutnya sebagai ya mari refleksi bersama gitu.
filsafat selalu menggelitik atau membangunkan semua saja, tidak ada sekedar agama, mau individu, agama, negara, itu bagaimana peranmu gitu. Partai politik, ada meme itu yang beredar, partai politik itu menjelang pemilu bisa cetak sablon, bisa cetak kaos, bisa cetak bendera, nyablon opo ae iki wayahe pandemi gak ono sing gawe sablonan. Masker. Gawe masker tok lho wis, gak apa-apa ki ono logo partaiku gak apa-apa. Gak ono. Ya berarti kan. Ya. Luar biasa ya. Termasuk agama. Kenapa saya tadi bilang agama digugat itu karena ada meme juga itu yang ada tokoh-tokoh agama berdiri di belakangnya seorang saintis. Dia sedang meneliti obat untuk COVID. Sementara tokoh agamanya nunggu di belakang. Nunggu hasilnya jadi ya banyak gugatannya semua. Ya, ini menyadarkan tidak hanya individu per individu, tapi memberi refleksi filosofis bagi banyak pihak sebagai refleksi. Pertanyaan filsafat kan enggak peduli siapa yang pokoknya dia tanya aja gitu. Pertanyaannya ditanyakan lagi. Tanya aja sih ke semua gitu. Yang bagi dia ada masalah, dia tanyakan aja ke semua yang menurut dia berkaitan tentunya. Kesimpulannya? Sebelum kesimpulan ini episode baru pertama kali di episode ini. Iya. Ada narasumber harus bertanya pada host. Iya. Oh iya. Apapun bebas. Pertanyaannya terserah bebas, boleh sesuai tema, boleh macam-macam. Oke. Kita beri kesempatan pada Mas Kristo. Saya bertanya, ini karena saya merasa kayak kuliah aja deh. Iya. Kuliah online lagi ngehits dengan setelah kuliah harus membuat review. Iya. Pertanyaan sekarang reviewnya adalah, jadi Anda paham apa itu absurd tidak? Saya paham apa itu absurd. Tapi saya bingung menjelaskan absurd itu apa. Ya apa itu? Berarti itu tidak paham. Gini katanya orang-orang itu, Anda itu sudah paham sesuatu kalau Anda bisa menjelaskan dengan sederhana. Iya betul. Jadi semoga ini juga tadi penjelasan saya bisa dipahami secara. Iya betul. Tapi jangan-jangan orang malah bingung ini ngomong apa sih. Tapi absurdnya tadi bisa diterima. Bisa lah. Semoga ya. Apalagi dengan analogi neteli terowongan. Ya neteli terowongan itu ngerti lah, orang babla harusnya yo ngerti lah. Apalagi di terowongan itu di terowongan itu ada orang yang tidak bisa jalan mungkin. Ini harus punya. Masa ditinggal. Nah itu. Iya. Jadi gotong. Ya apa atau caranya? pokoknya aku melakukan tendangi mengganggu itu melatih kepekaan sekali lagi. Yang siapa yang memang membutuhkan di situasi yang gelap ini, siapa yang paling membutuhkan prioritas perhatian kita. Apalagi yang sekali lagi yang saya tekankan yang saat ini terkena dampak adalah mereka yang secara ekonomi di paling bawah, lapisan. Ya, itu yang karena perjuangan akan martabat manusia tidak boleh meninggalkan mereka juga manusia. Betul. Saya masih ingat tuh kalau cerita yang orang jatuh diinjak di terowongan dulu tahun berapa ya, generasi saya itu pernah ada tragedi Mina itu ya di Mekah, mungkin ada yang pernah ingat. Oh ya. Tragedi Mina tahu. Musim haji di Mekah sana di Arab Saudi ada terowongan Mina itu namanya. Nah terowongan itu suatu saat macet lalu jamaah haji itu tetap jalan semua, akhirnya ada ratusan yang mati. Lalu sekarang terowongan itu dibongkar. Itu tragedi itu, orang cepet jualan jadi orang itu mati diinjak-injak. Itu salah satu tragedi besar. Saya jadi ingat tuh analogi terowongan itu. Situasi kayak gini nih orang harus peka, ini ada yang jatuh, ada yang nggak bisa bangun, ada yang nyeret, ojo malah ditinggal. Ya kita semua jadi korban memang kalau dikatakan. Semua terkena atau yang baik mahasiswa, semua ada lintas mahasiswa itu semua, tapi
kan ada posisi yang memang paling membutuhkan prioritas, itu yang perlu ya. kita bertanya mereka butuh apa. Ya. Apa yang dilakukan ya pilihannya Masing-masing orang. Jangan membuat pilihan-pilihan yang menambah absurdnya hidup ini. Apalagi dengan pilihan-pilihan mumpung pandemi corona, revisi RUU KUHP. Oh iya. Itu sangat licik. Itu menambah. Karena kan banyak yang ngomong bahwa corona ini jadi tunggangan politik juga banyak. Menambah. Iya, saya ingin berkata kasar Tapi saya ingin berkata kasar tapi mahasiswa saya nonton. Ya ini kan ya teman-teman masih sudah tahu ini di tengah pandemi ini lalu DPR itu berencana untuk segera menggolkan RUU KUHP. Ya. Kita harus mengkritisi itu juga. Kok pilihannya ini yaitu menggugah semua. Makanya ini saya katakan sahabat tidak peduli siapa, dia mengusik siapapun yang menurut dia itu tidak bisa dipahami atau dia ingin menguji. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih udah nonton pembicaraan ini. Semoga pembicaraan ini jelas untuk teman-teman. Kalau bingung silakan komen di bawah. Nanti mungkin kita bisa bantu di komen. Semoga. Jangan lupa juga subscribe channel ini dan komen dan like and share. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa. Katanya kalau ngobrol sama orang bersahabat itu ya seru. Gak bisa. Karena kalau kita tanya, dia tanya balik. Iya. Kamu cinta padaku enggak? Ya kamu Kenapa? cinta. Kenapa kamu bertanya begitu? Wis gak mari-mari pacaran. Iya.